Selamat kembali di pertemuan yang ke-10 ya. Kita ada libur 2 hari soalnya. Pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas rangkaian charge pump penghasil 15 volt. Ya. Rangkaian charge pump penghasil 15 volt. Bentar ya. Oke, sudah tampil layarnya? Sudah tampil. Sudah ya? Sudah, Bang. Nah, ini rangkaian charge pump penghasil 15 volt. Jadi sumber tegangan awalnya didapat dari jalur positif 5 VPCU. Itu sebagai 5 volt standby ya, atau always. Saya perbesar dikit ya. Nah, Iya kan. ini ada yang pakai handphone ini live-nya atau pakai laptop semua? Mau pindah Pakai PC laptop, dulu, kan? Kang. Soalnya pakai handphone. Oh, ada yang pakai handphone. Baik. Iya, mau pindah ke PC dulu. Jaringan nggak bagus di sini, Pak. Pakai HP aja. Pakai HP ya, nggak apa-apa. Ini terlihat ya. Ini yang saya jelaskan supaya bisa terlihat. Nah, ini awalnya dari sini. Bagaimana proses tegangan 15 volt dihasilkan ya. Yaitu awalnya dari 5 VPCU ini. 5 VPCU ini tegangannya 5 volt, always atau standby ya. Nah, ini dialirkan ke sini. Dia ngalir ke sini. Nah, berarti di sini tegangannya 5 volt ya. Di sini 5 volt DC. 5 volt DC gitu. Ya. 5 volt DC ini akan dilewatkan melalui dioda. Diodanya PD3. Jadi PD3 ini adalah dioda kaki 3. Jadi ini satu komponen. Nah, segini satu komponen. Dioda kaki 3 yang arahnya muter gitu. Nah, seperti ini muter arahnya. Nah, pada jalur positif 5 VDL yang ini ya. Positif 5 VDL ini didapat dari sini. Nah, saya tarik nih jalurnya sini. Nah, di sini adalah tegangannya AC gitu ya. Positif 5 VDL ini tegangannya AC. Jadi di sini adalah 5 volt AC ya, atau arus bolak-balik gitu. Oke. Nah, tapi kenapa disebut 5 volt AC? Karena di sini 5 voltnya putus nyambung. Di sini tuh 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt gitu kan. Dengan sangat cepat sekali dia, 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt. Cepat sekali, maka akan dianggap arus AC. Nah, pada sifat kapasitor non-polar PC52 ini, pada PC52, sifat kapasitor non-polar, polar ataupun non-polar, ini yang namanya arus AC ini akan dilewatkan oleh kapasitor. Sehingga 5 volt AC ini yang dari positif 5 VDA ini akan lewat ke sini gitu. Dilewatkan oleh PC52 sehingga terjadi tabrakan tegangan gitu loh. Terjadi tabrakan tegangan sehingga tegangannya bertambah. Yang dari sini 5 volt DC, yang dari sini 5 volt AC. Terjadilah tabrakan, maka disebutnya bus flying kapasitor. Begitu. Tapi di sini masih campuran di sini antara
arus AC dan DC. Nah, sehingga agar ini murni DC, maka diarahkan lagi oleh dioda ini ke sini, diarahkan. Nah, setelah lewat ke sini, ya, di sini 10 voltnya sudah AC, sudah DC. Di sini 10 voltnya sudah DC, gitu. 10 volt DC. Nah, gitu ya. Kenapa sudah DC? Karena arus AC-nya akan dibuang ke ground oleh kapasitor yang ini. Gitu. Ini dibuang ke ground. Ya, dibuang ke ground di filter. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Anda boleh ditulis nanti di modulnya. Apa yang terjadi? Setelah ini 10 volt ini dilewatkan lagi melalui PD2 ya, kaki yang ini. Dilewatkan ke sini, terjadi lagi bus flying kapasitor, tabrakan lagi dari sini. Jadi dari sini 10 volt, dari sini 5 volt. Jadi terjadilah 15 volt. Tapi di sini 15 voltnya masih abu-abu. Artinya adalah campuran AC dan DC dan dimurnikan oleh PD2 sini. Maka yang AC-nya dibuang ke ground. Sini yang ini udah 15 volt DC begitu ya. Oke. Dan 15 volt ini wajib hadir duluan. Artinya tegangan standby ini 15 volt. Ini kalau Anda ngukur 15 volt di mana ya, di PR191 begitu. Kalau Anda ukur di sini ini kenyataannya tidak 15 volt bulat ya, paling sekitar 13 volt atau 13,5 volt. Kenapa demikian? Itu bukan rusak. Kenapa demikian? Boleh ada yang jawab? Silakan. Lewati dioda, Kang. Betul, melewati dioda karena dioda itu korupsi listrik, begitu ya. Jadi kalau Anda ukur di PR191 ternyata tidak 15 volt, misalnya 13,5 volt, ini nggak masalah gitu. Karena memang dioda ini korupsi. Dan pada dasarnya 15 volt ini akan dijadikan sebagai pemicu rangkaian PS. Catat. 15 volt ini akan menjadi pemicu aktifnya rangkaian PS. Silakan dicatat di modulnya, catatan. 15 volt ini sebagai pemicu rangkaian PS. Jadi kalaupun misalkan di sini terjadinya cuma 9 volt ya. Misalkan di sini misalkan cuma 9 volt nggak masalah. Ini masih bisa memicu rangkaian PS gitu. Bisa memenuhi gate MOSFET N channel ya, atau active high di rangkaian PS begitu. Kalaupun ini 9 volt ya, yang penting minimal 7 volt aja ini udah bisa menjadi pemicu. Minimal 7 volt. Silakan dicatat. Jadi ini masih toleransi ini. Kalau misalnya ini cuma 9 volt atau 7 volt lah paling minim. Kalau kurang dari 7 volt ini sudah tidak bisa menjadi pemicu lagi gitu. Pemicu rangkaian apa, Kang? Pemicu rangkaian PS. Nanti setelah ini kita bahas. Tegangan 15 volt ini dijadikan sebagai pemicu syarat aktifnya MOSFET N channel yang bersifat aktif high. Kenapa minimal 7 volt? Karena tegangan yang dipicu oleh jalur ini adalah maksimal 5 volt gitu. Seperti itu. Maka tegangan ini minimal 7 volt. 7 volt udah bisa memicu gate begitu. Oke, sebelum dilanjut, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Jadi tegangan minimal di sini berapa tadi? 7 volt ya. 7 volt sudah bisa memicu. Jadi 7 volt ini di kaki gate ya, Kang? Ya, nanti ke kaki gate ini, ke kaki gate MOSFET PS ya, untuk mengalirkan dari tegangan standby 3 volt ke 3 PS5 ke 3 pisus gitu. Ya. Kayak gitu. Atau dari 5 VPCO ke 5 PS5 atau ke 5 pisus juga sama. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ini enggak 15 volt, Anda nggak usah panik, ini masih bisa bekerja. Yang penting minimal 7 volt begitu ya. Ini hasil penemuan saya seperti itu. Dia 7 volt juga hidup. Laptop bisa hidup.
Oke. Ada yang ditanyakan dulu, silakan. Kalau di mainboard posisinya di mana ini, Pak? Di motherboardnya. Maksudnya gimana? Iya, di motherboard. Di motherboard ya di PR Posisi ininya. di PR 191. Biasanya dia tidak jauh dari regulator 3 dan 5 volt. Ini motherboard Peki, cari aja deket PD itu, PD 3 dan PD 2. Ini PD 2. PD 2. PD 2, PD 3. Nah, setelah PD 2 ya, setelah PD 2 PR berapa itu? 191. Yang motherboardnya yang ini, yang Z7 ya. PD 2 kaki, oh iya iya. Kaki. PR 191. Ini ada ketemu nih. PR 191 ya, di sini nih, di motherboardnya. Kelihatan nggak PR 191-nya? Ini komponennya udah nggak ada. Yang ini nih. Nah, terlihat nggak? PR 191. Ada. Ya, jadi ngukurnya di resistor itu, PR 191. Begitu, PR. Berarti nggak jauh dari IC power ya, Pak? Tidak jauh dari rangkaian regulator 3 dan 5 volt. Ya. Ini rangkaian regulator 5 voltnya, 3 volt dan 5 voltnya, ini lilitannya di sini. Dan PR 191 itu ada di belakangnya, di balik motherboardnya. Nah, di sini. Oh, di baliknya. Nah, itu termasuk dekat ya. Kenapa? Karena dibalik. Jadi jalurnya tembus ke belakang gitu, ya. Jadi kalau misalkan Anda nyari di sini nggak ada, balikan. Ini. Cara nyari komponen seperti itu. Ya. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, Pak. Itu rangkaian regulator 3 dan 5 volt itu sama nggak, Pak? Sama rangkaian yang di itu, Pak, IC power. Atau beda? Maksudnya gimana? Rangkaian 3 dan 5 volt itu kan, oh tuh, bentar, Pak. Oh, mana ya? Ini? Itu tuh yang di modulnya itu kan, itu tuh rangkaian IC, Pak. Atau itu, Pak, gimana? Iya, ini IC-nya. Ini disebut dengan IC power 3 volt dan 5 volt. Oh, berarti rangkaian regulator itu rangkaian IC-nya ya, Pak? Nah, yang disebut rangkaian regulator adalah yang ini semua. Artinya yang mempengaruhi rangkaian ini adalah disebut rangkaian regulator. Nah, IC-nya disebut IC regulator begitu. Oh, gitu. Paham, Pak. Oke? Dan Oke. yang mempengaruhi kerja ini adalah semua disebut rangkaian regulator. Begitu. IC ini disebut IC regulator 3 dan 5 volt. Kenapa? Karena menghasilkan tegangan 3 dan 5 volt. Kalau cuma IC hanya menghasilkan 3 volt, berarti IC regulator 3 volt atau IC power 3 volt. Karena ada yang dipisah gitu, ya. Ada yang dipisah, itu sistemnya LDO, tidak menggunakan switching biasanya. Jadi satu IC memproduksi satu tegangan, ya. Tegangannya misalkan satu IC untuk menghasilkan tegangan 3 volt, satu IC lagi untuk menghasilkan tegangan 5 volt. Kelemahannya adalah yang sistem LDO itu, ya, itu konsumsi listriknya besar dan mudah rusak itunya IC-nya.
gitu. Ya, kelemahannya yang sistem seperti itu. Sering kok ya saya dapat kasus yang IC IC power 3 voltnya jebol atau IC power 5 voltnya jebol gitu. Biasanya serinya AD-ZD atau AD-ZE. AE sama dengan ek lah pokoknya gitu. Kalau AD berarti 3 volt, kalau AE itu berarti 5 volt. Itu banyak seri-seri ini IC. Kayak gitu, Andi, Fendi ya. Paham, Pak? Paham ya? Iya, Pak. Jadi yang Paham. yang Berarti disebut gimana? berarti setiap rangkaian IC 3 dan 5 volt, 19 volt itu ada IC-nya ya? Betul. Setiap jalurnya itu. Ya. Setiap yang disebut rangkaian itu pasti ada IC. Dan IC adalah fungsinya sebagai otaknya rangkaian gitu, ya. Nah, yang disebut dengan CPU atau Central Processing Unit atau istilahnya prosesor itu adalah otaknya semua rangkaian. Kenapa disebut otaknya semua rangkaian? Karena semua rangkaian laporan ke sana gitu, melalui SIO. Melalui IC SIO. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Idris, masuk ke Idris? Hadir, Kang. Nyimak aja, Kang. Oh, ada ya, ada. Oke. Hadir. Saya kalau nggak lihat Idris kangen saya. Soalnya Kopinya ya, Kang. selalu hadir ya. Kopinya. Lihat kopinya itu, Bang. Lihat kopinya Idris. Ini di grup diam-diam baik nih. Kemarin yang intent konsul sama saya cuma siapa? Pak Aidin ya? Pak Aidin? Halo? Pak Aidin tadi malam konsul sama saya sampai setengah 12. Wes, mantap. Cuman sayang itu resistornya malah hilang. Udah ketemu tuh masalahnya, resistornya hilang katanya. Udah. Pas dicabut itu hilang, diukur hilang, loncat terus kecil lagi, nggak ketemu sampai sekarang di mana posisinya. Nih, Aduh. dengerin, kalau bila perlu catat di modul. Untuk mengukur komponen yang kecil-kecil, gunakan double tip. Ya. Oh, Untuk mengukur komponen yang kecil-kecil, gunakan double tip. Gitu. Jadi di mejanya taruh double tip, nanti komponennya taruh di double tip biar nggak terbang ketika ngukur. Oke? Berarti nggak bisa. Untuk mengukur gimana? Berarti nggak bisa sobek nota ya, Kang? Kalau hilang. Gua masih ada harapan kok. Yang Muhammad Aidin masih ada masih ada. harapan. Yang penting Pak Aidin, Mas Aidin cari Ya. buat lain yang rusak yang buat bahan. Nanti butuh resistornya doang. Iya. Itu kemungkinan resistornya Oh, iya. yang Pak Aidin ya. Itu bisa ada nggak resistor di motherboard lain yang seukuran itu ya, Kang? Banyak. Oh, banyak ya. Atau mau saya Saya kirim? punya Saya kirim satu Ya. unit Mobo 50.000 Boleh. Aman. buat bahan. Ya, ongkirnya Iya, bayar. siap. Bang. 50.000, Bang. Murah itu, Bang. Gimana? Kalau di sini Ya, mahal. nanti saya pesan, Pak, kalau butuh. Ya, siapa aja yang butuh mau bawa bahan 50.000-an saya kirim. Yang masih seger ya, yang masih utuh itunya. Dari Padang, Pak. komponennya. Itu tuh mahal, Pak. Mau bekas itu, Pak. Mau bahan. Gimana? Kalau di Padang mahal itu, Pak. Ya udah pesannya dari saya aja. Oke, siap. 50.000-an. Ya. Kalau di Sulawesi gimana, Mas? Gimana? Andi? Kalau di Sulawesi Sulawesi aman? susah nyarinya, Udah, nanti bisa selalu pesan dari ke saya. Jawa. Yang nggak punya mau bahan pesan ke saya, mau berapa unit saya kirim. Oke, siap. Saya kirim dan saya saya dipilih yang masih utuh komponennya gitu. Begitu. Ya, siap. Nanti saya mau pesan, Kang. Mungkin Kalau dua. ada yang normal, Pak. Kalau ada yang normal. Ya, yang normal mas saya jual normal. Ada yang normal juga ada, mau yang normal. Buat Enggak. sampean belajar ngukur tegangan. Ya, itu sama prosesornya tapi ya karena hidup tuh Core i5 kalau pengen yang normal itu bisa dibangun itu. Tinggal cari casingnya doang. Kalau gini Mas, kalau ada yang ngirim servisan ke Jawa gitu, itu
contoh kita nggak bisa nyervisin di sini, mau dikirim ke situ ke markas. Itu utuhnya atau motherboardnya aja dikirim? Kirim aja motherboardnya, kan Motherboardnya. sampean udah jadi teknisi motherboard. Nanti kan berat Enggak. diongkir, nanti sampean yang rakit gitu loh. Oh, Kalau Anda oh mentok iya. ya, tapi saranin jangan kayak gitu. Iya, iya. Ada kalau ada alat ya diusahakan ilmunya digunakan gitu. Anda kan kursus Iya, tuh iya. ke saya itu 1.270.000. Ya artinya gini, never give up, jangan dulu menyerah gitu loh. Nah kalau memang udah mentok banget, toh orang-orang yang lain juga yang kursus di saya bimbing bisa sampai dari mati total gitu kan. Kenapa? Karena dia udah belajar gitu dan nyambung. Iya, iya. Kan? Kerasa nggak Nyambung kan? sama Pak Aidin, kerasa nggak bimbingan sama saya? Iya, terasa sih. Ukur Tadi malam, sini, tapi ukur sayangnya sini kan gimana? jelas gitu. Ya sampai Iya, ketemu jelas. penyakitnya gitu kan. Ketemu. Ternyata resistornya ada yang putus tuh di feedernya. Coba aja besok kalau udah ketemu. Ya. Iya. Gitu. Yang saya punya belum ada skemanya ya, Pak. Iya, susah dong. Jadi kita nggak bisa terawang. Ya saya kan bukan Ya. ilmunya ilmu ilmiah, bukan ilmu goib. Ya, skemanya susah sekali didapat. Analisisnya Bukan biar dong. jelas gitu kan. Jadi nggak Iya. tebak-tebakan maksudnya. Ya. Laptop dari mana ya, Timor Leste itu? Hmm. Yo ya, yang di halaman tadi, yang di halaman Facebook LKPNPT, Anda bisa lihat tuh kesan-pesan dari peserta kursus kelas expert ya, Pak Edi dari asal ibu kota Jakarta. Satu orang dia. Itu bisa ditonton tuh. Dia bilang apa aja dia datang ke sini. Jadi Anda kalau misalkan nggak puas kelas online, udah ikut kelas expert ke sini, datang ya. Nanti biayanya tinggal dikurangin bekas bayar kelas online gitu. Gak usah bayar biaya pendaftaran. Siap. Rinci, Kang. Rinci. Sekalian promosi, Kang. Iya. Jadi kalau yang udah kelas online mau ikut kelas expert tuh tinggal nanti biayanya dikurangin 1 juta. Gak usah bayar biaya pendaftaran lagi ya. Gitu. Itu lebih mantap itu kalau datang expert ke sini. Saya gembleng. Nambahnya berapa, Kang? Berarti tinggal 4 juta. Itu kan udah dikasih makan. Udah Oh, yang dikasih nginep di sana makan. juga ya, Kang, kemarin ya, Kang? Iya, udah dikasih makan, menginap juga di sini kan. Udah disiapin. Gitu. Masku ke sana, Mas. Gimana? Enggak, itu Mas. Siapa itu tadi? Idris. Idris. Pak Idris. Iya. Gas. Saya Dekat juga tuh tuh. tadinya ini mau ke sana. Cuman waktunya kebetulan masih kerja sih sekarang. Oh iya. Nanti cari waktu aja. Yang waktunya Mas Idris bisa datang ke sini kapan? Tinggal bilang ke saya. Nanti bisa kondisikan jadwalnya. Paling ngajuin Minta cuti, Kang. dulu. Iya, ngajuin cuti dulu. Saya gembleng 2 minggu di sini. Anda pulang udah pinter nyervis. Asli. Jos. Tahun depan saya ke Jawa. Ya, silakan. Ya. Jadi saya itu punya tanggung jawab besar nih sama teman-teman yang ikut kursus, baik itu kelas online ataupun offline. Ya, itu saya saranin yang memang masih buta banget ya datang sini aja lah. Ya. Sebagai tanggung Saya jawab setuju, saya. Kang, kalau ilmu yang dari awal ini diterapkan, yang dari awal penjelasannya ini ada istilahnya kayak prakteknya. Karena saya dari ilmu komputernya tuh memang saya dapat, tapi ilmu elektrikanya saya nggak dapat. Iyalah. Anda Iya. kuliah S1, S2 Teknik Informatika, sarjana komputer, magister komputer nggak diajarin ini. Nggak ada. Iya, enggak ada. Diajarinnya di LKPNPT aja. Ya. Mahasiswa saya banyak yang ikut kursus. Nanti Anda semua saya gabungin di alumni ya. Di grup alumni itu banyak mahasiswa saya yang ikut kursus. Bener Pak. Saya kan D3 teknik elektronika Pak. 0 ya didapat. Oh gitu. Terus yang Ya, dari LKPNPT gimana? Berapa persen? palingan yang masuk ke dunia service handphone sama laptop cuma 20% Pak. Yang dari kuliah. Iya, Kalau yang betul banget. kalau yang dari kursus ini berapa persen yang bisa diserap? Banyak Pak. Soalnya kan langsung ke intinya Pak. Ya iya, nanti saya mau bikin perguruan tinggi.
Ya, saya mau bikin sekolah Kalau- tinggi elektronika dan komputer. Nanti sampean bisa jadi Kalau yang di mahasiswa. kampus itu kebanyakan komputer-komputernya Pak, orang udah bahas Core i9 di Ya. kampus saya masih di prosesor generasi itu pertama. Ya. Ya, jadi sering cabut jadinya di kampus. Karena di perguruan tinggi manapun sekarang kurikulumnya masih seperti itu. Jadi mahasiswa hanya dapat 25% dari kurikulumnya. 25% lagi dari penugasan dosen dan 50% dari eksplorasi pribadi. Itu yang saya ketahui ya. Saya teliti di dunia pendidikan teknik pendidikan tinggi seperti itu. Makanya rata-rata yang khusus di sini tuh minimal ya kayak tadi Pak Edi yang asal Jakarta itu dia bisa menyerap sampai 80%. Luar biasa itu 80% itu. Ya. 80% dia sudah maksimal banget. Kalau untuk kelas online ini bisa menyerap 70% udah luar biasa. Ya, kenapa? Karena nggak ketemu langsung gitu. Ini dunia jauh gitu kan. Kalau ketemu langsung kan kerjaan Anda bisa saya periksa. Satu kaki aja nggak benar saya tahu gitu. Suruh diulang. Pasang IC nggak benar satu kaki kelihatan kalau expert. Kayak Pak Edi itu kemarin Ya, ngulangnya 2 kali itu. lebih bagus begitu sebenarnya, Pak. Iya, karena pemasangan IC yang tidak benar. Ayo Bang Pendi, kita kapan ke Jawa? Sama-sama kita berangkat. Ayo silakan aja. Ayo, Beli Mas modal. Pokoknya nanti saya siapin kumpul mesnya. modal dulu. Saya siapin mesnya. Iya, iya. Terus yang upgrade ya, yang upgrade saya siapin. Ya, terkait waktu bisa fleksibel, Anda kapan bisanya tinggal konfirmasi gitu. Di luar jadwal reguler setiap bulannya. Karena kalau jadwal reguler setiap bulannya kan ekspor itu tanggal 1 sampai tanggal 14 ya. Terus yang gelombang 2-nya tanggal 16 sampai tanggal 29 begitu. Artinya kalau Anda misalnya sudah konfirmasi sebelumnya di 1 bulan sebelumnya udah konfirmasi untuk bulan depan mau tanggal berapa saya jadwalkan begitu. Ya. Intinya jadwalnya bisa menyesuaikan dengan waktu cuti Anda kalau yang karyawan. Oke, jelas ya? Ya, jelas Kang. Ya. Pokoknya intinya saya tidak ingin Anda merasa menyesal ikut kursus online dengan saya karena itu menyangkut tanggung jawab saya dunia akhirat. Gitu ya, Pak Edin ya. Makanya nanti juga saya gabungkan di grup Ya, alumni dan saya membuka selebar-lebarnya untuk teman-teman semua bisa konsultasi langsung dengan saya. Begitu. Selama saya bisa bimbing, saya bisa jawab, saya akan jawab. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Saya akan cerita sedikit ya mengenai rangkaian on. Rangkaian on ini adalah rangkaian yang terhubung ke tombol power. Jadi tombol power adalah sebagai pemicu laptop bisa hidup. Ini tombol powernya. Terlihat di layar? terlihat Kang. Jadi tombol power itu jalurnya langsung terhubung ke IC SIO. Nah, IC SIO ini adalah sebagai terminalnya tegangan dan terminal data. Begitu. Saya ulangi lagi, IC SIO sebagai terminalnya tegangan dan terminalnya data. Begitu. Ya. Jadi laptop bisa hidup itu karena ada kerjanya IC SIO setelah ditekan tombol power. Begitu. Dengan syarat semua syarat kerja IC SIO terpenuhi. Apa saja syaratnya nanti akan kita bahas satu-satu. Oke? Ini udah saya kasih nomor ya. Ini adalah nomor urut proses. Nomor urut proses kerja rangkaian on. Dimulai dari regulator 3 volt dan 5 volt ini. Jadi yang pertama kali kerja adalah rangkaian regulator 3 dan 5 volt. Yang tadi menghasilkan 3 pi PCU dan 5 pi PCU. Begitu ya. PCU. Ya. Artinya adalah tegangan standby dia. Ya. Ini urutannya. Dan urutan ini didapat dari power sequence. Jadi nggak ngarang saya ya. Saya nggak ngarang. Ini dari power sequence.
Besok kita bahas tentang power sequence dan board view biar semuanya paham. Kalau Muhammad Aidin pasti udah paham cara menggunakan board view. Karena dia udah langsung terjun bebas kemarin. Tadi malam sampai jam 11. Tuh video call katanya lagi nggak pakai baju, katanya malu kemarin. Ya, kehujanan saya kemarin. Kalau aja nggak ada bahan itu kemarin harus sudah sopet itu. Pokoknya kasus 19 Pro Ya, saya bisa terawang itu 19 Pro harus sopet. Ya. Kalau kasus 19 Pro nggak nyebrang gitu. Kalau rangkaian yang lainnya setelah 19 Pro nggak ada yang rusak gitu. Ya. ya. Yuk, gimana Kang Atep? Mau nanya apa? Biar saya nggak terlalu ngomong banyak, capek. Aduh. Ini melebihi saya ngajar kuliah di ini. Ngajar anak kuliah. Lebih capek ngajar anak kuliah nih. Daripada yang kuliah di perguruan tinggi. Ini 4 SKS nih, Kang. Ya, ini lebih dari 4 SKS. Satu SKS kan 40 menit. Ya, jadi 45 menit, 45 menit. SP ini, Pak. Ya, gimana, Andi? SP, Pak. Semester pendek. Apa? Rasa SP, Pak. Semester pendek. Oh, Semester pendek ya. semester pendek. Ini sebetulnya semester panjang, cuma dipendekin sama saya. Ya, yang kursus kelas expert itu setara dengan kuliah 2,5 semester. Kebayang nggak dapat gelar apa Anda kalau 2,5 semester? D1, D2, D3. Ada Kang, S1 mainboard. Ya benar. Udah nanti saya kasih gelar Master Motherboard. S1 mainboard. Beneran nih. Kalau Idris, Muhammad Aidin udah bisa nyervis motherboard, itu orang-orang yang belum bisa nyervis motherboard nyebutnya Pak Master. Master Aidin. Coba ya nanti kalau Berarti dulu kalau gelarnya MM ya, Pak? gimana? Kalau gelarnya MM ya? Boleh. Itu cuma julukan Master aja. mainboard. Julukan di dunia teknisi ya, yang udah bisa nyervis motherboard itu disebutnya master. Coba aja nanti Anda udah gaul dengan kancah nasional ya. Disebut teknisi laptop itu kalau udah bisa nyervis motherboard baru disebut teknisi kalau di kancah nasional. Kalau baru bisa ganti RAM, ganti layar, ganti hard disk itu belum disebut teknisi laptop. Makanya wajar kalau disebut master gitu. Karena Aidin bisa menemukan kerusakan resistor yang cukup kecil gitu, bisa ketemu gitu loh. Begitu, dan dibayarnya gede gitu, dibayar 750.000 cuma ganti resistor gitu. Masalahnya kita nggak jual resistor Pak, tapi jual jasa. Jasa itu ketika islah dengan konsumennya, is okay, tidak ada masalah. Islah artinya konsumennya mau, kitanya mau ngerjainnya gitu kan. Artinya sama-sama tidak ada yang keberatan. Itu tidak ada masalah. Seperti hanya pengacara. Hotman Paris itu bisa ratusan juta bayar Hotman Paris. Orang yang bayar nggak merasa mahal toh. Benar nggak? Karena butuh. Dan ada nilai reputasi. Grade. Begitu. Makanya saya sarankan semua teman-teman di sini. Kalau Anda masih kedepannya ada arah untuk berwirausaha mandiri, Anda bikin dari sekarang namanya branding atau nama perusahaan. Misalkan Aidin Computer atau Idris Computer. Nah, kayak gitu. Ya. Bikin dari sekarang, bikin bannernya. Bikin aja banner dulu. Pasang di rumah-rumah, di rumah sendiri. Kalau memang belum punya workshop, kalau misalkan status sebagai karyawan, Anda bikin dulu plang itu, apa bannernya. Menerima kerusakan laptop, berbagai macam kerusakan. Ditulis semua, mati total. Ya, korslet, blue screen, no display. Tulis semua penyakit laptop. Penyakit laptop banyak di Google, tinggal cari aja. Tulis di bannernya, nggak usah takut. Ya, kalau bingung-bingung kan bisa tanya saya. Murah banget ya bayar 1 juta. Bayar 1 juta udah beres, bisa nanya. Saya udah kuliah S2 nggak bisa nanya sama dokter saya. Sama profesor yang saya nggak bisa nanya nih. Tapi kan bisa nanya. Ya, kan murah. Ya, Pak Aidin ya. Iya, Kang. Iya.
Iya, Anda kan bayarnya cuma buat kursus doang, ya. Konsultasinya mah kan nggak bayar. Jadinya murah banget. Oke ya, kita masih ada ya. ada pertanyaan Kang. Itu nanti kalau mau nyoba laptop itu kan setelah kita coba ampernya sudah normal, itu harus kita rangkai kembali ke LCD-nya atau bisa nggak langsung kita coba pakai apa ya, monitor eksternal itu? Untuk tes motherboard sudah nyala atau tidak, Anda tidak perlu dihubungkan dulu atau dirakit dulu ke laptop. Bisa dicoba motherboardnya aja nyala atau tidak. Untuk melihat normal dan tidaknya, nanti Anda akan tahu sendiri bagaimana ampernya seperti apa, ya. Itu karena harus ada proses gitu. Artinya ada jam kerja lah, bukan jam terbang. Kalau jam terbang Anda harus terbang. Ada jam kerjanya, nanti ketemu sendiri. Kenapa? Karena tipikal laptop beda-beda. Ya, gitu. Artinya apa? Bisa tanpa dirakit dulu. Yang penting motherboard, kipas, RAM semuanya terpasang dan tombol powernya terpasang. Gitu ya. Hidup carinya normal itu kalau pakai keyboard eksternal, lampu 6 lock-nya nyala. Itu cirinya udah solven. Walaupun belum ke layar begitu. Itu Pak Aidin ya. Saya berharap yang kemarin bisa sampai solven Pak Aidin. Biar nanti Pak Aidin Itu sudah lama disimpan. bisa ngobrol nanti ya. LKPNPT jos kata kayak orang itu tuh, orang Bangka. Itu dia bilang jos tuh karena dia ngerjain sendiri solven gitu. Makanya dia bilang jos gitu. Itu yang di video itu ya, yang di iklan yang kayak gitu ya. Oke, Pak Aidin, Pak Idris ya, semuanya, Kang Atep, Kang Andi dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kita break dulu sebentar ya. Kita break sekitar 10 menit. Nanti saya undang lagi, gabung lagi untuk membahas rangkaian on, dan ini sangat penting sekali untuk dipahami. Anda nggak paham ini nanti ketemu laptop mati total, nggak bisa analisis nanti. Ya, gitu ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.